wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aprilia Sandi dengan nomor NEVI 2324033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal malware. Untuk pengertiannya sendiri yaitu malware atau malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau mengeksploitasi data dan sistem komputer. Malware dapat menyusup ke perangkat tanpa izin pengguna dan menyebabkan kerusakan pada sistem atau mencuri informasi pribadi. Jenis-jenis malware. Jenis malware terbagi menjadi 6 yang meliputi 1. Virus. Virus adalah jenis malware yang menempel pada file atau program yang sah dan menyebar ketika file atau program tersebut dijalankan. Virus dapat merusak data, memperlambat sistem, dan bahkan menyebabkan perangkat tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu worm. Worm adalah malware yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa memerlukan program induk. Worm menyebar melalui jaringan dan memanfaatkan kerentanan perangkat untuk menginfeksi perangkat lain, seringkali menyebabkan jaringan menjadi lambat atau bahkan lumpuh. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data atau mengunci perangkat dan meminta tebusan dari korban untuk memulihkan akses. Jenis malware ini seringkali menyerang organisasi besar dengan data sensitif. Yang keempat itu ada spyware, adalah malware yang dirancang untuk memata-matai aktivitas pengguna. Spyware sering mencuri informasi pribadi seperti data perbankan, kata sandi, atau kebiasaan browsing. Yang kelima itu ada Trojan Horse, adalah malware yang menyamar sebagai program atau file yang sah untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya. Secara aktif, Trojan dapat mencuri data, mengendalikan perangkat, atau menginstal malware lainnya. Dan yang terakhir ada adware. Adware adalah malware yang menampilkan iklan secara berlebihan dan seringkali mengganggu pengalaman pengguna. Adware juga dapat melacak aktivitas pengguna untuk menampilkan iklan yang lebih spesifik. Untuk yang selanjutnya yaitu cara penyebaran malware. Pertama yaitu lampiran email berbahaya. Malware seringkali disisipkan dalam lampiran email seperti file dokumen atau arsip yang terlihat sah tetapi sebenarnya mengandung kode berbahaya. Yang kedua, mengunduh file tidak sah. File dari sumber yang tidak terpercaya atau situs web bajakan dapat mengandung malware. Yang ketiga itu ada kerentanan jaringan. Malware dapat menyebar melalui jaringan yang tidak terlindungi dengan memanfaatkan celah keamanan perangkat. Yang keempat yaitu penggunaan perangkat USB terinfeksi. Malware dapat menyebar melalui perangkat penyimpanan eksternal seperti USB atau hard drive yang telah terinfeksi. Selanjutnya, dampak malware pada perangkat, data, dan privasi. Yang pertama itu ada kerusakan perangkat yang meliputi penurunan kinerja perangkat, sistem menjadi tidak responsif atau crash. Yang terakhir ada hilangnya data penting akibat penghapusan atau enskripsi. Yang kedua itu kehilangan data, meliputi file penting dapat dihapus atau dienkripsi oleh ransomware. Yang kedua itu pencurian data sensitif seperti informasi keuangan atau dokumen rahasia. Yang ketiga itu ada gangguan privasi. Informasi pribadi seperti login akun atau data perbankan dapat dicuri oleh spyware. Yang kedua yaitu risiko penyalahgunaan data untuk penipuan atau pencurian identitas. Cara mengatasi dampak malware. 1. Menggunakan antivirus dan anti-malware yang terpercaya. Caranya dengan menginstal perangkat lunak keamanan yang mampu mendeteksi dan menghapus malware. Yang kedua, memastikan antivirus selalu diperbarui agar dapat mengenali ancaman terbaru. Yang kedua, memperbarui sistem operasi dan aplikasi, yaitu memastikan sistem operasi dan semua aplikasi terbaru ke versi terbaru untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, mengaktifkan pembaruan otomatis untuk menghindari kelalaian. Yang ketiga, menghindari mengunduh dari sumber tidak terpercaya. Mengunduh perangkat lunak atau file yang hanya dari situs resmi atau sumber terpercaya. Yang kedua, jangan pernah membuka lampiran email atau tautan dari pengirim yang tidak dikenal. Yang keempat, menggunakan firewall, yaitu
Caranya dengan mengaktifkan firewall di perangkat dapat memblokir akses tidak sah ke jaringan. Yang kedua, firewall membantu melindungi perangkat dari serangan langsung melalui jaringan. Yang kelima, hindari mengeklik tautan yang mencurigakan. Jangan mengeklik tautan dari email, pesan teks, atau situs web yang mencurigakan. Yang kedua, memverifikasi terlebih dahulu keaslian tautan sebelum membukanya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi ganda, yaitu dengan cara membuat kata sandi yang kompleks dan unik untuk setiap akun. Terakhir, mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan. Untuk kesimpulan, dengan memahami pengertian, jenis penyebaran, dan dampak malware, pengguna dapat lebih waspada dalam melindungi perangkat dan data ancaman di dunia maya. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang terjangkitnya malware. Pengalaman pribadi saya yaitu akun Instagram diretas karena malware. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah mengalami sebuah kejadian tidak menyenangkan dan berhubungan sekali dengan malware dan akun Instagram saya. Semuanya bermula ketika saya menerima DM dari seseorang teman di Instagram. Pesannya yaitu berisi tentang seperti link untuk membantu foto-foto, dan pesannya itu berbunyi, "Tolong bantu aku like foto ini karena kompetisi." Karena teman tersebut adalah orang yang saya kenal baik, saya tidak curiga sama sekali dan langsung mengklik tautan tersebut. Ketika saya membuka link itu, saya diarahkan ke halaman login Instagram, dan itu palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Saya diminta untuk memasukkan username dan password. Untuk melanjutkan, nah, tanpa berpikir panjang, saya memasukkan data login saya. Nah, tak sampai 10 menit kemudian, saya mulai menyadari ada yang aneh. Yang pertama, saya tiba-tiba logout dari semua perangkat, dan ketika saya mencoba login kembali, saya tidak bisa mengakses akun saya sendiri. Yang kedua, beberapa teman saya menghubungi saya dan memberitahu bahwa akun saya mengirimkan DM spam dengan tautan yang sama. Yang ketiga, saya menerima email dari Instagram yang menyatakan bahwa email dan password akun saya telah dirubah. Nah, untuk langkah yang saya ambil, saya panik karena akun Instagram saya berisi banyak foto dan kenangan pribadi yang penting. Nah, waktu itu langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menghubungi Instagram. Nah, saya menggunakan fitur forgot password untuk mencoba mengembalikan akses ke akun saya, tetapi tidak berhasil karena email pemulihan sudah diganti. Akhirnya saya melaporkan akun saya sebagai akun yang diretas melalui formulir resmi Instagram. Yang kedua, melakukan pemindaian malware. Teman saya menyarankan untuk memeriksa perangkat saya karena kemungkinan saya mengunduh malware saat mengklik tautan tersebut. Saya menginstal aplikasi anti malware dan menemukan bahwa memang ada file berbahaya yang terinstal di ponsel saya. Malware HP ini bertujuan mencuri informasi login dari berbagai aplikasi. Yang ketiga yang saya lakukan yaitu mengamankan akun lain. Karena malware mungkin telah mencuri informasi lain, saya segera mengganti password email, media sosial, dan akun penting lainnya. Saya juga mengaktifkan otorisasi dua faktor untuk semua layanan. Dan akhirnya akun saya kembali setelah sekitar 2 minggu. Instagram berhasil memverifikasi identitas saya melalui foto dan dokumen yang saya kirimkan. Akun saya dipulihkan, tetapi beberapa pesan spam sudah terlanjur menyebar. Saya meminta maaf kepada teman-teman yang terkena dampak dan mengingatkan mereka untuk tidak mengklik tautan yang serupa. Pelajaran yang saya dapatkan, pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu berhati-hati terhadap tautan mencurigakan meskipun dikirim oleh teman. Yang kedua, wajib mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan. Yang ketiga, tidak memasukkan informasi login di halaman yang terlihat mencurigakan, terutama diarahkan dari link DM atau email. Dan yang terakhir, memastikan perangkat selalu terlindungi dari malware dengan aplikasi keamanan. Sejak kejadian itu, saya menjadi lebih waspada dan sering mengingatkan teman-teman untuk berhati-hati agar tidak mengalami hal yang serupa yang terjadi pada saya. Mungkin itu saja pemaparan materi dan cerita pribadi saya tentang
materi hari ini yaitu malware. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.